Selamat datang di Beloved Kids Online Service Gereja Tiberias Indonesia. Sebelum mulai ibadah kita hari ini, ada beberapa rules yang harus ditaati oleh setiap adik-adik. Pertama, ibadah Beloved Kids akan mulai jam 9 pagi setiap hari Minggu. Jadi pastikan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi seperti pada saat mau ke gereja. Yang kedua, saat pujian penyembahan, adik-adik juga aktif ya untuk ikut bernyanyi, memuji dan menyembah nama Tuhan. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan alat tulis. Lalu yang terakhir, karena ini adalah ibadah, jadi jangan di-skip ya. Sudah siap beribadah adik-adik? Shalom Beloved Kids. Selamat hari Minggu. Selamat Datang di Beloved Kids Online Service 11 Oktober 2020. Apa kabarnya adik-adik? pastinya luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Siapa yang minggu lalu udah ikut berpartisipasi dalam ayat hafalan dan kreativitas? Nah, kita lihat yuk untuk kreativitas terbaik dan ayat hafalan terbaik. Ini dia. Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya di Mesir. Gambar kedua adalah Yusuf menceritakan kepada ayahnya tentang mimpinya, yaitu Yusuf bermimpi ada 11 bintang, bulan, matahari yang sujud kepadanya. Yang gambar ketiga adalah Yusuf tetap menyayangi dan memaafkan kakak-kakaknya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman semuanya. Saya Airing dari Beloved Kids Central Park. Ayat hafalan minggu ini diambil dari kitab 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, itu dia adik-adik untuk kreativitas dan ayat hafalan terbaik. Sekarang sebelum kita masuk ke pujian penyembahan, kita akan berdoa dulu ya. Sekarang adik-adik tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, atas hari yang indah telah Kau berikan, sehingga kami bisa berkumpul, bahkan bisa nonton ibadah live streaming Beloved Kids pada hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu, berkati dari awal hingga akhir, agar tidak kurang satu apapun. Tuhan sertai dari awal hingga akhirnya, supaya fokus kami hanyalah untuk Tuhan. Mari adik-adik yang sudah siap buat menyembah dan memuji nama Tuhan, sama-sama katakan Amin. Selamat beribadah adik-adik. Dadah. Shalom adik-adik Beloved Kids. Sekarang kita sama-sama memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita sama-sama mau nyanyiin lagu ini di hari Minggu, di harinya Tuhan. Yuk adik-adik sama-sama kita bangkit berdiri. Nyanyiin lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Kita sama-sama nyanyi lagu ini dari awal. Come on. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu.
pujian bagi Yesus. Shalom, shalom, shalom. Lebih sungguh-sungguh lagi kita sama-sama katakan. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Ku katakan shalom, shalom. Salam sejahtera bagimu. Segala ucapan syukurku, segala pujian bagi Yesus. Shalom, 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 shalom. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Shalom, shalom, shalom. Adik-adik masih semangat memuji nama Tuhan? Yang masih semangat katakan haleluya. Sekarang kita sama-sama mau nyanyi lagu ini. Siapa di sini adik-adik yang percaya bahwa kasih Yesus itu lebih indah dari segalanya? Boleh angkat tangannya. Nah, sekarang dengan kita harus nyanyi lagu ini, kita sama-sama menunjukin ke Tuhan bahwa kasih Yesus lebih indah dari segalanya. Oke, kita sama-sama nyanyi lagu ini ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi kita akan nyanyi lagu ini dari awal dengan sungguh-sungguh adik-adik. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari siapa adik-adik? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Ayo adik-adik, lebih semangat lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Karena setiap kita yang tinggal di dalam Tuhan Yesus pasti akan berbuah. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Kita ulang lagi dari awal, yuk lebih semangat. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia.
Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Sekali lagi. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Mana suaranya? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah, pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik Beloved Kids, sama-sama kita mau belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Fokus untuk hati pikiran kita saat kita masuk ke dalam hadirat Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik ambil sikap yang sempurna. Gak boleh bercanda lagi. Yuk sekarang lebih sungguh-sungguh kita mau naikkan pujian sembah syukur kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama mengingat lagi betapa besar kasih-Nya Tuhan bagi setiap kita. Sehingga adik-adik, mama papa, kakak dan adik semuanya ada sampai hari ini. Karena Tuhan Yesuslah kekuatan kita, tempat perlindungan bagi kita. Sambil pejamkan mata adik-adik, mengucap syukur sama Tuhan Yesus buat segala kebaikan yang sudah Tuhan Yesus berikan bagi hidup adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari adik-adik. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan aku takkan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita ulang lagi sama-sama pujian ini dari awal. Katakan, Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku takkan goyah. Dengan iman percayamu sama
hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan sambil angkat kedua tangan adik-adik, katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih. Penuhi kami Tuhan, hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Hanya Engkaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Masih angkat tanganmu di hadapan Tuhan sambil pejamkan mata adik-adik. Mari naikkan ucapan syukur adik-adik sama Tuhan Yesus. Karena begitu besar kasih-Nya, begitu besar bukti kasih-Nya atas setiap kita semua. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib menebus setiap adik-adik, untuk hidup adik-adik hari ini, esok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu Tuhan, tiada ternilai kasih-Mu Yesus. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah. Yesus, gunung batu keselamatanku, tempat perlindunganku. Engkau kekuatanku Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik, sama-sama angkat kedua tangan adik-adik. Adik-adik naikin syukur adik-adik buat hari ini. Adik-adik naikkan setiap doa adik-adik ke Tuhan. Adik-adik harus bersyukur kalau hari ini boleh masih dikasih kesempatan beribadah
bersyukur kalau adik-adik selalu disayangin sama Tuhan. Bahwa yang adik-adik harus percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik sedetik pun. Mari sama-sama adik-adik, kita sama-sama belajar lebih sungguh-sungguh lagi buat sama-sama menyenangkan hati Tuhan, buat memuliakan nama Tuhan. Mari adik-adik sama-sama bersyukur adik-adik. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan aku mengucap syukur Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Ku. Mau seperti-Mu Bapa. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sama-sama adik-adik. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan-Mu, memuliakan nama-Mu. Adik-adik boleh tutup matanya, lipat tangannya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengucap syukur Tuhan kalau pada hari ini kita masih boleh ibadah di Love It Kids live streaming pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kuat gagahnya kami, tapi itu semua karena kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang adik-adik ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa agar kiranya adik-adik bisa duduk dengan tenang, mendengarkan dengan baik, agar kiranya firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan adik-adik. Sekarang adik-adik yang sudah siap buat mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Adik-adik, Kak Fani minggu lalu udah bercerita nih bagaimana ceritanya tentang seorang Yusuf. Hari ini Kak Tasya ingin menceritakan lagi tentang Yusuf, tapi di poin yang berbeda. Setelah Yusuf dibuang ke sumur, ia dijual ke komandan pengawal Mesir yang bernama Potifar. Pasti adik-adik udah gak asing dong dengan cerita bagaimana Yusuf dan Potifar. Tapi saat Yusuf di rumah Potifar, Tuhan menyertai Yusuf. Semua yang ia kerjakan dibuat Tuhan berhasil.
Tapi adik-adik, pada suatu hari Yusuf digoda oleh istrinya Potifar. Tenang aja, Yusuf tidak semudah itu untuk tergoda. Karena itu, istri Potifar menjadi marah dan kesel sama Yusuf. Akhirnya, istri Potifar memfitnah Yusuf. Sampai akhirnya Yusuf dimasukkan dalam penjara. Pada waktu Yusuf di dalam penjara, Tuhan pun tetap menyertai Yusuf. Apapun yang dilakukan oleh Yusuf menjadi berhasil. Kepala penjara memberikan tanggung jawab kepada Yusuf untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan seluruh tahanan lainnya. Yusuf selalu berhasil karena Tuhan menyertai Yusuf. Pada suatu waktu, kepala juru minuman dan kepala roti istana membuat kesalahan. Raja pun sangat marah dan memerintahkannya supaya mereka dimasukkan ke dalam penjara tempat di mana Yusuf ditahan. Lalu Yusuf mengurus kebutuhan mereka juga. Mereka ditahan untuk waktu yang lama. Pada suatu malam, mereka bermimpi. Keesokan harinya, pada saat Yusuf bertemu dengan mereka, mereka kelihatan sedih dan menceritakan tentang mimpinya. Yusuf mengartikan mimpi mereka sampai akhirnya mereka dibebaskan dari penjara dan dapat kembali bekerja ke istana raja. Namun, Yusuf dilupakan oleh mereka. Nah, adik-adik, kita belajar bagaimana mengasihi dan mengampuni. Kita belajar di sini bagaimana Yusuf disertai dan dikasihi oleh Tuhan sendiri. Karena itu, ia mengasihi sesamanya walaupun sudah dilupakan. Dan banyak perlakuan tidak baik yang diterimanya. Maka dari itu, hidupnya Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis, yes, 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 beloved kids, yeay, puji Tuhan. Adik-adik tentu bersuka cita pagi hari ini, amin. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Adik-adik ingat tidak, tema bulan Oktober ini, tema Beloved Kids bulan Oktober ini apa? Mengasihi dan mengampuni. Puji Tuhan. Sudah siap Alkitabnya? Boleh diangkat tinggi Alkitabnya. Kakak lihat dulu mana Alkitabnya, diangkat tinggi semuanya. Oke, puji Tuhan. Yuk mari sama-sama kita buka Alkitab kita di kitab Kejadian pada pasalnya yang ke-45, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Oke, dibuka, sambil dibuka kakak tunggu, kita buka sama-sama. Kalau sudah dapat semua, kita akan baca bersama-sama. Kejadian 45 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Yuk, mari sama-sama kita baca di sana dengan judul perikopnya yaitu Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kita baca dari ayat yang pertama. 3, 2, ya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir."
Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ayat yang ke-6 yang terakhir sama-sama lebih keras lagi. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Yang percaya katakan amin. Amin, puji Tuhan. Kita tadi sudah membaca bersama-sama Kejadian 45 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kakak akan menyampaikan firman Tuhan supaya kita sadar kita yang sudah dikasihi Tuhan, kita pun juga harus bisa mengasihi sesama. Sama-sama bilang mengasihi sesama. Mengasihi sesama. Puji Tuhan. Adik-adik tentunya tadi sudah mendengar kisah, adik-adik sudah mendengar cerita tentang bagaimana Yusuf bertemu dengan abang-abangnya, bertemu dengan kakak-kakaknya. Kalau mungkin Kak Reno sedikit mundur menceritakan bagaimana Yusuf, dia sebagai seorang anak yang bungsu, yang sangat disayang oleh papanya Yakub, sehingga membuat kakak-kakaknya itu sangat iri sama dia. Dan juga ada beberapa mimpi yang diceritakan Yusuf kepada kakak-kakaknya, membuat mereka pun semakin iri kepada Yusuf. Pada suatu ketika ayahnya yaitu Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat abang-abangnya yang sedang mengembalakan kambing domba. Begitu Yusuf datang menghampiri abang-abangnya sedang mengembalakan kambing domba, dari jauh abang-abangnya ini sudah berniat jahat kepada Yusuf karena mereka iri sama Yusuf. Ketika Yusuf sampai kepada abang-abangnya, apa yang terjadi? Mereka menangkap Yusuf, padahal adiknya sendiri yang harusnya mereka sayang, yang harusnya mereka cintai, tetapi malah mereka melempar Yusuf ke dalam sumur. Tidak hanya Yusuf dilempar di dalam sumur, Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar Ismail. Sehingga akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir, dan Yusuf tinggal di Mesir. Dia bekerja di Mesir sebagai budak. Hidupnya susah, hidupnya sangat menderita. Dia bekerja di rumah Potifar, ditambah lagi dia difitnah sama istrinya Potifar, masuk lagi di dalam penjara. Kurang menderita apa Yusuf? Di dalam penjara, di dalam singkat cerita dia bertemu dengan juru minum dan juru roti, yang membuat akhirnya dia dipertemukan dengan Raja Firaun yang memiliki mimpi, dan itu bisa diterjemahkan sama Yusuf. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir. Nah, suatu ketika terjadilah kelaparan di kampung halaman Yusuf. Mau tidak mau abang-abangnya itu harus datang ke Mesir. Mereka harus membeli bahan makanan. Kepada siapa mereka beli? Kepada Yusuf. Siapa? Adiknya yang tadi mereka jual, yang tadinya mereka lempar di sumur. Nah, akhirnya Yusuf bertemu dengan abangnya. Nah, tadi kita sudah melihat bersama-sama bahwa bagaimana sikap respon Yusuf ketika bertemu dengan abang-abangnya yang sudah menjual dia, yang sudah menjahati dia gitu. Adik-adik pernah tidak sih ketemu sama teman-teman adik-adik yang mungkin pernah jahat sama adik-adik, mungkin pernah didorong sampai jatuh, entah mungkin barang adik-adik diambil, diumpetin, atau mungkin pensilnya dipatahin gitu. Kalau adik-adik ketemu sama mereka pasti rasanya marah ya, kesel ya. Tetapi Yusuf ternyata tidak. Yusuf dia memilih untuk mengasihi dan mengampuni. Nah, kakak mau ajarkan, sampaikan firman Tuhan buat adik-adik pada pagi hari ini. Yuk, mari sama-sama kita belajar sebagaimana Yusuf. Dia bisa mengasihi dan dia bisa mengampuni. Demikian juga adik-adik juga yang hadir pada pada pagi hari ini. Dimanapun adik-adik berada, kita pun juga harus bisa mengasihi. Kita pun harus bisa mengampuni, karena kita sadar kita yang sudah disayang Tuhan. Kita pun juga harus bisa menyayangi, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Yang mau mengasihi dan mengampuni, angkat tangannya tinggi. Puji Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sama-sama pada pagi hari ini, kenapa Yusuf dia mau mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya? Padahal dia sudah dijahatin, dia sudah dilempar ke sumur, dia sudah dijual menjadi budak, membuat hidupnya menderita, hidupnya susah. Tetapi kenapa Yusuf dia mau mengasihi dan dia mau mengampuni saudara-saudaranya? Yang pertama sini yuk kita buka sama-sama. Kita buka sama-sama di Kejadian 45 ayat yang ke-8. Yang pertama, bahwa Yusuf itu adalah anak yang takut akan Tuhan. Adik-adik bisa siapkan di sana Kejadian 45 ayat yang ke-8. Yusuf adalah anak yang takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan di sini berbeda dengan adik-adik mungkin takut sama singa gitu. Mungkin takut sama apa? Takut sama binatang buas. Itu berbeda.
Apa sih yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Yuk kita buka di Kejadian 45 ayat yang ke-8 yuk. Yuk kita buka sama-sama. Kejadian 45 ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi yang pertama adik-adik, anak yang takut akan Tuhan, yaitu yang pertama apa? Mereka yang mengasihi Tuhan. Mereka yang percaya penuh kepada Tuhan. Sama-sama bilang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Yusuf dia percaya bahwa Tuhanlah yang sudah membawa dia sampai dia boleh ada di Mesir. Dia menjadi memiliki suatu jabatan yang luar biasa di Mesir dengan tujuan untuk apa? Untuk memelihara kehidupan baik Yusuf bersama dengan keluarganya yang lain. Jadi kalau kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, adik-adik juga harus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau adik-adik mungkin hari ini ada yang sedang sakit, percaya kepada Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan adik-adik. Kalau mungkin adik-adik yang sedang studi, yang sekolah, ya kan, adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus pasti memberikan hikmat, kepintaran, adik-adik menjadi generasi juara, generasi unggul. Amin adik-adik, puji Tuhan. Nah, yang kedua, anak yang takut akan Tuhan itu apa sih? Yuk kita buka di Kejadian 37 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Yuk kita buka sama-sama. Kejadian pada pasal yang ke-37 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kalau sudah di sana, yuk mari sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Anak yang takut akan Tuhan yang kedua yaitu apa? Menghormati orang tua. Sama-sama bilang menghormati orang tua. Ya, puji Tuhan. Yusuf dia menuruti apa yang diperintahkan oleh papanya. Jadi papanya Yusuf menyuruh Yusuf untuk apa? Melihat abang-abangnya, kakak-kakaknya sedang mengembalakan kambing domba. Itu bukanlah tempat yang dekat, jauh sekali. Tetapi Yusuf tidak melawan. Tetapi apa yang dikerjakan Yusuf yaitu apa? Dia taat. Dia lakukan apa yang papanya suruh kepada dia untuk pergi melihat abang-abangnya sedang mengembalakan kambing domba yang begitu jauh. Nah adik-adik juga harus sama. Kalau adik-adik sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan juga harus menghormati orang tua, menuruti apa yang bisa dikatakan oleh orang tua. Kalau waktunya belajar, papa mama sudah diingatin, ayo jangan lupa belajar, harus belajar. Kalau sudah waktunya istirahat, waktunya tidur malam-malam, ayo waktunya tidur. Matiin gamenya, dimatiin, udah selesai main gamenya, istirahat. Supaya apa? Supaya besok kalau untuk mempersiapkan belajar, apalagi adik-adik mungkin yang sedang belajar di rumah, ya belajar online, adik-adik tetap sehat, tetap kuat, kelihatan bugar, supaya adik-adik bisa menerima pelajaran dengan baik. Jadi apa yang disampaikan oleh orang tua, apa yang dinasihatkan oleh orang tua, adik-adik harus taat. Adik-adik harus ikuti, hormati orang tua. Itu sebagai tanda anak yang takut akan Tuhan. Nah yang ketiga, coba kita buka sama-sama yuk di Kejadian 39 ayat yang ke-9. Kejadian 39 ayatnya yang ke-9. Mari sama-sama kita baca, demikianlah bunyi firman Tuhan. 3, 2, ya. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Di sana dengan jelas Yusuf berkata bahwa bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi anak yang takut akan Tuhan yang ketiga itu apa? Hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Yusuf itu dia kerja di rumah Potifar, dia hampir setiap hari diganggu sama istrinya Potifar. Untuk apa? Untuk berbuat dosa. Tetapi Yusuf dia memilih untuk apa? Dia tidak mau melakukan dosa.
Dia hidup dalam kekudusan, dia hidup di dalam kebenaran. Apa saja sih hidup di dalam dosa itu? Ya seperti mungkin mencuri, ya apalagi mungkin melawan orang tua, mengambil barang orang lain, yaitu apalagi membuli teman sendiri. Nggak boleh adik-adik. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Opa Pariaji sering sampaikan supaya kita harus suci pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seperti visi juga yang Tuhan beri kepada gereja Tiberias, kepada Opa Pariaji, yaitu apa? Kita dipersiapkan menjadi jemaat yang apa? Ada yang ingat? Jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke surga. Nah, itu bisa hebat. Artinya apa? Kalau kita sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan. Yang ketiga, adik-adik harus hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Yang mau hidup dalam kekudusan dan kebenaran, boleh angkat tangannya tinggi kakak lihat. Oke, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, yang kedua, kenapa Yusuf mau mengasihi dan mengampuni saudaranya? Yuk kita buka di Kejadian 50 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kejadian pada pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-20 sampai dengan 21. Kalau sudah di sana, mari yuk sama-sama kita baca. 3, 2, ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Yang kedua, kenapa Yusuf mau mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya, abang-abangnya yang sudah jahat terhadap dia? Karena apa? Yusuf percaya bahwa ia dikasihi oleh Allah. Dia disayang oleh Allah. Jadi walaupun dia sudah dijahati, walaupun mungkin dia sudah dijual, dia hidupnya sudah menderita, tetapi Yusuf dia percaya bahwa dia sangat disayang oleh Tuhan. Sehingga walaupun dia melewati penjara, dia sebagai budak, dia difitnah, sampai Tuhan membawa dia menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir, karena Tuhan punya rencana bagi Yusuf. Demikian juga untuk adik-adik di tempat ini, supaya kita percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini, kita sebagai anak-anak yang sangat disayang oleh Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama bilang, aku disayang Tuhan Yesus. Aku disayang Tuhan Yesus. Sama seperti Yusuf percaya bahwa dia dikasihi oleh Allah, demikian juga adik-adik yang ada di tempat ini juga kita harus menyadari bahwa kita dikasihi oleh Tuhan Yesus. Karena Yusuf dia meyakini bahwa sekalipun dia dijati oleh abang-abangnya, apapun itu yang terjadi, Tuhan punya rencana yang baik untuk dia. Sebagaimana firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia. Nah, kalau di dalam Alkitab adik-adik dan juga kakak yang kakak pegang, di sana ada hukum yang pertama, hukum yang terutama, yaitu apa? Kita bisa buka sama-sama di Matius 22 ayat 37 sampai dengan 39. Matius pada pasalnya yang ke-22 ayat yang ke-37 sampai dengan 39. Kalau sudah di sana sama-sama yuk kita baca. 3, 2, ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang percaya katakan amin. Amin. Kalau Alkitab yang kakak pegang atau adik-adik pegang, itu bisa disimpulkan di dalam satu kata, itu berbicara tentang kasih. Sama-sama bilang kasih. Kasih. Hukum yang pertama, hukum yang terutama, mengajarkan supaya adik-adik kita disadarkan, kita yang sudah dikasihi oleh Tuhan, kita yang sudah disayang oleh Tuhan, demikian juga kita harus bisa mengasihi, kita harus bisa menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Walaupun mungkin mereka jahat sama kita, mungkin mereka suka bully kita, mereka mungkin suka ngerjain kita, tetapi kita bisa lihat bagaimana Yusuf, dia mau mengasihi dan dia mau mengampuni. Demikian juga adik-adik yang kita boleh belajar firman Tuhan sama-sama pada pagi hari ini, kita pun juga harus kita mengasihi, kita pun juga harus bisa mengampuni. Boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Jadi adik-adik, kembali kakak akan simpulkan
firman Tuhan yang sudah kita belajar sama-sama pagi hari ini, supaya mungkin adik-adik bisa mencatat kembali. Kalau ada yang kurang, adik-adik bisa menulis kembali bahwa mengasihi dan mengampuni itu sebagai tema kita pada bulan Oktober ini. Kakak mengajarkan pada pagi hari ini bahwa kita yang sudah dikasihi Tuhan, kita pun juga harus bisa mengasihi sesama. Kenapa Yusuf dia mau mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya yang sudah menjahati dia? Karena Yusuf itu adalah anak yang takut akan Tuhan. Anak yang takut akan Tuhan tentulah mereka yang mengasihi Tuhan, mereka yang percaya penuh kepada Tuhan. Anak yang takut akan Tuhan tentulah mereka yang juga menghormati orang tua. Yusuf dia taat, Yusuf dia menuruti apa yang diperintahkan oleh papanya Yakub kepada dia. Anak yang takut akan Tuhan yang ketiga yaitu apa? Mereka yang hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Nah selanjutnya, kenapa Yusuf mau mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya? Karena Yusuf dia sangat percaya bahwa dia sangat dikasihi oleh Allah. Demikian juga setiap adik-adik di tempat ini, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan adik-adik semua, supaya kita bisa mengasihi, supaya kita bisa mengampuni. Karena ingat, pengampunan itulah awal dari pemulihan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom untuk kita semua. Puji Tuhan, adik-adik kita sudah diberkati firman Tuhan pada pagi hari ini. Yuk kembali kakak mau ajak kita sama-sama kita mentundukkan kepala, kita mau berdoa, bersyukur akan firman yang sudah kita terima. Sama-sama yuk kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini, khususnya untuk tema bulan Oktober ini, untuk kami mengasihi dan kami bisa mengampuni. Kami diajarkan bahwa kami yang sudah dikasihi Tuhan, supaya kami pun juga bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bersyukur, hamba berdoa, berkati adik-adik dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati di dalam setiap kesibukan mereka, baik yang sedang studi, yang sedang belajar, dan juga bersama dengan keluarga, papa, mama, om, tante, kakak, adik, semuanya. Mereka juga Tuhan menaruh roh yang penuh dengan kasih, supaya mereka bisa mengasihi, supaya mereka bisa mengampuni. Kami sudah diberkati firman Tuhan, dan kini saatnya kami akan memberikan persembahan syukur kami. Dan kakak berdoa berkati setiap adik-adik dimanapun berada yang memberikan persembahan pada saat pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang diberikan, dikuduskan, disucikan. Karena kami percaya kemanapun kami melangkah, tempat yang kami jak, Tuhan pasti berkati. Bahkan apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan jadikan berhasil. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk papa dan mama, baik dalam pekerjaan, dalam setiap usaha, bahkan dalam rumah tangga, diberkati Tuhan senantiasa. Tuhan angkat naik menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan apa yang menjadi doa dari papa dan mama di tahun ini, khususnya di bulan ini, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus jawab, Tuhan Yesus jadikan berhasil. Dengan hati bersyukur yang terbaik kami berikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Ya, siap memberi yang terbaik, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Adik-adik, saatnya kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik bisa transfer ke 3 rekening yang ada di sebelah kanan kakak atas nama Gereja Tiberias Indonesia. Jangan lupa diberi catatan ya, atas nama atau untuk persembahan Beloved Kids atau persembahan sekolah minggu. Selamat memberi adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam sehari, kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya 3 kali, dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali.
dalam sehari, bukan hanya 3 kali, dan bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali di dalam sehari, di dalam sehari, di dalam sehari. Saatnya kreativitas. Karena kita masuk di bulan Oktober dan kita belajar tema yang baru, yaitu mengasihi dan mengampuni. Kreativitas kita hari ini adalah tebak gerakan. Ayo, siapa yang tadi udah dengar firman Tuhan? Jadi, adik-adik harus menebak kalimat dari gerakan yang Kak Tasya buat. Kita contoh dulu ya. Contohnya seperti ini. Sekali lagi ya. Ayo, kira-kira adik-adik tahu nggak jawaban dari contoh gerakan yang tadi Kak Tasya? Pergerakan. Jawabannya, aku berdoa sebelum tidur. Itu jawabannya. Nah, kali ini kita akan masuk ke soal yang akan adik-adik tebak kalimatnya. Gerakan yang pertama. Soal yang pertama. Soal yang kedua. Lanjut ke soal yang terakhir, gerakan ketiga. Gerakannya seperti ini. Sekali lagi ya. Sudah tahu jawabannya? Nanti adik-adik bisa tulis di kertas, lalu difoto atau adik-adik buat dalam video. Lalu upload ke Instagram feed dan jangan lupa tag ke @beloved.kids dengan hashtag belovedkidstiberias. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, waktunya ayat hafalan. Bagi adik-adik yang sudah bisa menghafal, adik-adik bisa membuat video, lalu upload di Instastory, kemudian mention ke akun Beloved Kids di @beloved.kids. Ayat hafalannya dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 28. Bunyinya, sebab Tuhan mencintai hukum dan Ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Selamat menghafal ya adik-adik. Puji Tuhan, adik-adik diberkati pada pagi hari ini, amin. Yang bersuka cita boleh angkat tangannya tinggi, kakak lihat. Coba tangannya diangkat tinggi. Oh, puji Tuhan. Kita sudah diberkati hari ini, kita sudah sama-sama memuji Tuhan. Kita sudah mendengar cerita Alkitab, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Bahkan kita sudah ada kreativitas juga. Dan saat ini kita sudah sampai di penghujung acara ibadah kita. Tentunya sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kakak mau ajak kita untuk sama-sama kita berdoa. Yuk, untuk itu kakak ajak adik-adik dimanapun berada, sama-sama yuk kita bangkit berdiri semuanya. Yuk, ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau doa sama-sama. Puji Tuhan, sudah?
Ya, yang masih duduk, ayo berdiri semuanya, sama-sama kita mau berdoa. Kalau sudah berdiri, yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk ibadah Beloved Kids pada pagi hari ini. Kami sungguh bersuka cita, kami sudah memuji Tuhan bersama-sama, kami sudah mendengar cerita Alkitab diberkati oleh firman Tuhan, dan kini saatnya kami sudah sampai di penghujung acara ibadah kami. Tetapi sebelumnya kami akan menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Yang pertama, kami berdoa untuk negara yang kami cintai, negara Indonesia, negara Republik Indonesia, tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami boleh berada. Kami berdoa Indonesia diberkati, dari Sabang sampai Merauke diberkati Tuhan. Kami berdoa biarlah kemurahan Tuhan turun atas Indonesia agar segera bebas dari virus corona. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, bersama dengan Bapak Wakil Presiden, Bapak Ma'ruf Amin, dan semua jajaran kabinet, semua para menteri diberkati Tuhan. Tuhan memberikan mereka roh yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka bisa bekerja dengan untuk kesejahteraan warga, kesejahteraan masyarakat dimanapun berada. Dan juga selanjutnya kami berdoa untuk gereja yang kami cintai, gereja yang kami kasih, Gereja Tiberias Indonesia. Kami bersyukur Tuhan memakai Gereja Tiberias di akhir zaman untuk mengembalikan kuasa di balik sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan melalui peranan hamba terkasih yang kami kasih, yaitu Oma dan Opa Pariaji, di mana Tuhan pakai, Tuhan tunjuk secara langsung sebagai gembala sidang, gembala martir, membuka harta terpendam, kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Kami dipersiapkan menjadi mempelai untuk dijemput Tuhan Yesus pesta di dalam kerajaan surga. Kami doa Tuhan Yesus memberkati Oma dan Opa Pariaji selalu sehat sempurna, umur panjang, senantiasa kekuatan yang baru selalu Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa juga untuk para pemimpin kami, Kak Aristo Pariaji dan juga dengan Kak Argo Pariaji, selalu diberkati Tuhan di dalam pelayanan, juga penuh kuasa, penuh kemuliaan, kemanapun melangkah Tuhan jaga, Tuhan sertai senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk leader dari Beloved Kids, Kak Jeffrey, juga diberkati Tuhan senantiasa di dalam pelayanan, selalu penuh kuasa, penuh kemuliaan, bersama keluarga besar diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga untuk semua rekan-rekan yang sudah membantu dan juga sudah terlibat di dalam acara ibadah pada pagi hari ini, juga Tuhan Yesus memberkati, karena kami percaya bahwa segala jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa khususnya untuk setiap adik-adik yang sedang menyaksikan, yang sedang bergabung bersama-sama di dalam ibadah Beloved Kids pada pagi hari. Tuhan Yesus juga memberkati dengan kesehatan yang sempurna. Kalau ada yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus mereka sudah terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap adik-adik yang sedang studi, yang sedang sekolah. Tuhan berikan hikmat bagi mereka, kepandaian, kecerdasan. Tuhan berikan bagi mereka generasi juara di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua, papa, mama dari adik-adik juga selalu diberkati sehat sempurna, diberkati umur panjang, pekerjaan usaha mereka diberkati berhasil, baik dalam segala kebutuhan makan, minum setiap waktu, setiap hari. Tuhan berkati, Tuhan cukupi senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus buat acara ibadah pada pagi hari. Kami sudah sangat diberkati Tuhan, dan kami percaya setiap doa yang kami bawa, doa yang kami naikkan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus sudah dengar, Tuhan Yesus pasti jawab di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, dan kami arahkan hati kami pada pagi hari ini untuk kami terima berkat daripada Tuhan Yesus. Mari adik-adik sama-sama kita mengangkat tangan kita dua-dua pada pagi hari ini. Arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita tidak hanya berkumpul di bumi, tetapi sama-sama kita berkumpul dalam kerajaan surga sepanjang masa diam di dalam rumah Tuhan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti online service hari ini. Minggu depan kita akan beribadah lagi di YouTube channel Beloved Kids Tiberias jam 9 pagi. Jangan lupa subscribe, Like, komen, share YouTube channel Beloved Kids Tiberias. dan jangan lupa adik-adik untuk klik loncengnya
supaya adik-adik gak ketinggalan update dari Beloved Kids Tiberias. Buat yang belum follow Instagram Beloved Kids, adik-adik bisa follow di Instagram @beloved.kids. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Beloved Kids, yeay!